Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Sabtu 26 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia-Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Adila Risna, inilah Live Tribun News selengkapnya. Resimen Senapan Bermotor ke-71 Rusia berhasil mendapatkan penghargaan dari Wakil Menteri Pertahanan, yakni Viktor Goremkin. Penghargaan tersebut diberikan berkat kerja keras para pasukan Rusia di medan perang. Terlihat sejumlah penghargaan kala itu disematkan oleh Viktor Goremkin kepada masing-masing pasukan Rusia. Lantaran hal itu, usaha pasukan Rusia terbayarkan saat mereka menerima penghargaan dari Viktor Goremkin. Dilaporkan penyematan penghargaan tersebut digelar di wilayah Zaporozhye. Atas keberaniannya, Resimen Senapan Bermotor ke-71 Rusia dianugerahi gelar pengawal. Sebelumnya, detasemen penyerangan Resimen Senapan Bermotor ke-71 berhasil menangkis sejumlah serangan di Orekovsky. Selain itu, militer Rusia juga memukul mundur detasemen depan Angkatan Bersenjata Ukraina beserta tentara bayaran. Terkini invasi Rusia ke Ukraina telah berlangsung selama 1 tahun. Bahkan hingga kini belum ada tanda-tanda perang akan berakhir. Гвардейцы, теперь вас можно так называть, это 9 августа, присяги верностью нашей стране, Отечеству. Ну там определи место, награждение. Награждались награждение. Благодарю за службу, за хорошую службу, за боевую работу. Так. Kremlin membantah rumor dari Amerika Serikat terkait kecelakaan pesawat yang diduga menewaskan bos Wagner, yakni Yevgeny Prigozhin. Diketahui juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menepis rumor bahwa Rusia memerintahkan seseorang untuk merencanakan pembunuhan Prigozhin. Dengan tegas, Kremlin menyatakan rumor tersebut merupakan kebohongan mutlak, yakni Vladimir Putin tak mungkin menjadi dalang kematian bos Wagner dalam kecelakaan pesawat Embraer 135 pada Rabu 23 Agustus 2023. Mengingat kelompok Wagner telah memberikan kontribusi besar terhadap kampanye militer Rusia di Ukraina. Bahkan kelompok Wagner beserta Prigozhin dianggap sebagai pahlawan lantaran telah bergerilya bersama prajurit Rusia. Kendati grup Wagner pernah melakukan pemberontakan di Rusia, namun hal itu tak berlanjut dan Putin dengan Prigozhin berakhir damai. Diketahui sebelumnya sejumlah negara-negara Eropa berspekulasi terkait penyebab kematian Prigozhin. Di antaranya ajudan Presiden Zelensky yakni Mikhailo Podolyak menyatakan insiden kecelakaan pesawat yang menewaskan bos Wagner merupakan sinyal dari Kremlin. Yakni peristiwa tersebut memberi sinyal apabila ada yang tak setia dengan Putin, maka keberadaannya tidak aman. Selain itu, anggota Parlemen Inggris yakni Alicia Kearns memberikan reaksi terkait kematian bos Wagner melalui Twitter. Alicia meyakini Putin terlibat dalam insiden tersebut. Terbukti Rusia sangat cepat melaporkan tewasnya Prigozhin. Pihaknya menyatakan bagi Putin tak ada dosa yang termaafkan. Nyawa seseorang akan terancam apabila berkhianat dengan Putin. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penampakan roket sistem rudal Tor M2 beraksi melawan serangan musuh di arah Zaporozhye. Dilaporkan sistem rudal anti pesawat Tor M2 berhasil mendeteksi hingga menghancurkan 4 target udara secara bersamaan. Diketahui Rusia hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk mendeteksi target, kemudian membutuhkan waktu sekira 1 menit untuk menangkap dan mengidentifikasi target. Tak berlangsung lama, rudal anti pesawat diluncurkan secara vertikal.
Militer Rusia mengaku sangat sulit menggagalkan upaya serangan drone Ukraina. Kendati demikian, sistem rudal anti pesawat Tor M2 terus berupaya menembak jatuh drone musuh di Zaporozhye. Atas hal tersebut, upaya drone angkatan bersenjata Ukraina menyerang musuh digagalkan. Terkait peristiwa tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan drone Ukraina yang dipasok Barat hanya bisa bermimpi dapat menembus pertahanan musuh. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, sistem Tor angkatan bersenjata Ukraina telah digagalkan. Jerman akhirnya mentransfer rudal Patriot produksi Amerika Serikat ke Ukraina untuk mendukung kelancaran serangan terhadap Rusia. Kendati demikian, pemerintah Jerman tak merinci berapa jumlah rudal Patriot Amerika Serikat yang diterima Kiev. Di sisi lain, Barat menyatakan stok senjatanya semakin menipis imbas serangan Rusia yang ganas. Bagi Jerman, pengiriman berbagai jenis senjata ke Kiev untuk melawan Rusia justru mengancam ketersediaan persenjataan mereka sendiri. Bahkan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengklaim cadangan persenjataan negaranya telah habis. Sementara itu, sejumlah negara-negara Barat lainnya juga mengatakan bahwa persediaan senjata sangat menipis. Adapun ketersediaan senjata akan diisi kembali setelah ada perubahan dalam rencana anggaran. Merespons menipisnya stok amunisi cadangannya, menurut Amerika Serikat hal itu dikarenakan imbas kerap menyuplai kebutuhan Ukraina. Terkait hal itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui serangan musuh sangat ganas, sehingga membutuhkan pasokan amunisi dan peralatan senjata dari Barat. Terkini Zelensky meyakini militer dapat memperoleh kemajuan melawan benteng pertahanan Rusia meski berjalan perlahan. Juru bicara Kremlin yakni Dmitry Peskov mengaku puas dengan sistem pertahanan udara yang beroperasi cukup efektif menangkis serangan musuh. Seperti diketahui belakangan ini, sistem pertahanan udara Rusia selalu berhasil menggagalkan upaya serangan drone Ukraina. Dmitry Peskov menyebut tak akan membiarkan serangan teroris yang terus dilakukan angkatan bersenjata Ukraina. Bahkan Kremlin akan berupaya melawan serangan musuh yang kerap menargetkan wilayah Crimea. Dmitry Peskov menyatakan tengah melakukan upaya untuk mengantisipasi serangan musuh di Crimea. Terkini Dmitry Peskov menegaskan perlu adanya operasi militer khusus agar wilayahnya terbebas dari ancaman serangan. Diketahui sebelumnya drone Ukraina tak hanya menargetkan Crimea, namun wilayah Moskow juga sempat dihantam drone Ukraina beberapa waktu lalu. Kendati demikian, drone tersebut berhasil ditangkis oleh sistem pertahanan udara dan sistem peperangan elektronik. Diketahui sejumlah gedung dan bangunan tempat tinggal di Moskow dinyatakan rusak. Rupanya pasukan militer Ukraina sengaja menghindari serangan ke area pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah Zaporozhye. Diketahui apabila Ukraina menyerang kawasan tersebut, maka akan memicu respons yang ganas dari Rusia terhadap fasilitas nuklir Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh penjabat gubernur Pernyataan tersebut disampaikan oleh penjabat gubernur wilayah Zaporozhye, Yevgeny Valitsky. Apabila Rusia menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir, maka secara tidak langsung akan berdampak pada negara Eropa. Atas hal itu, Angkatan Bersenjata Ukraina menegaskan menghindari menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir di Zaporozhye. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia yakni Sergei Shoigu menyatakan apabila Ukraina menembaki kawasan tersebut, maka memicu ancaman bencana nuklir. Diketahui pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye terletak di tepi kiri Sungai Dnieper dekat kota Energodar.
Adapun pembangkit listrik nuklir tersebut mempunyai jumlah reaktor dan kapasitas paling banyak dibanding negara-negara Eropa, yakni pembangkit listrik tersebut memiliki 6 unit reaktor berukuran 1 gigawatt. Demikian informasi kali ini, saya Adila Risna mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!